Sejarah medali emas sepak bola putra di SEA Games sejak bernama SEA Games tahun 1977. Sejak tahun 1977 hingga saat ini, Malaysia, Thailand, dan Indonesia adalah tiga kekuatan yang mendominasi mutlak cabang olahraga sepak bola SEA Games. Sebelum akhirnya Vietnam mencapai puncak kejayaan pada tahun 2019 dan 2021. Catatan, mulai dari SEA Games 2001, cabang sepak bola putra beralih menggunakan tim U23 atau U22 tergantung edisi, menggantikan tim nasional senior. Hal ini membuka babak baru persaingan antar tim-tim sepak bola muda di kawasan ini. Jika melihat tabel prestasi yang tidak ditampilkan di sini, terlihat jelas dominasi Thailand yang berkelanjutan di banyak periode, diselingi oleh gebrakan dari Malaysia, Indonesia, dan belakangan ini dari Vietnam. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Menurutku, SEA Games tahun ini adalah SEA Games yang paling banyak dramanya atau cerita yang aneh-aneh dari yang pernah ada. Tidak apa-apa, mari kita beralih ke sepak bola putri saja untuk menenangkan diri. Melihat siklusnya, secara teori Thailand mungkin akan meraih gelar lagi sekitar 3 kali berturut-turut mulai tahun 2025. Kita lihat ada beberapa tim yang sempat menghalangi langkah Thailand menuju puncak kejayaan, tetapi hanya sementara dan kemudian dominasi kembali lagi ke Thailand. Ini seperti Thailand yang memiliki siklus kesuksesan berkat generasi emas mereka. Sepak bola mereka mendapatkan investasi yang sangat-sangat besar. Negara mereka tidak pernah mengalami perang seperti negara kita. Kita sedang bangkit, baik dari sisi ekonomi maupun sosial budaya. Masa depan adalah milik kita. Kini Thailand sudah sulit mendominasi seperti dulu. Medali emas SEA Games di era modern adalah persaingan yang setara atau adil antara 4 tim dengan level yang hampir seimbang, Vietnam, Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Jika SEA Games diselenggarakan di Thailand atau Vietnam, 100% mereka akan menguasai hampir setengah dari total medali emas. Jika diadakan di Indonesia atau Malaysia, maka tuan rumah akan seimbang kekuatannya dengan Thailand dan Vietnam. Sementara jika diselenggarakan di negara lain, hanya Thailand dan Vietnam yang akan memperebutkan posisi teratas. SEA Games tahun ini, belum ada satupun dari 4 tim yang disebutkan tadi yang menjadi kandidat mutlak peraih medali emas. Semua tim bisa saja tersingkir di final atau di pertandingan penting atau akhir, jika mereka tidak tampil baik di pertandingan-pertandingan berikutnya, termasuk tim tuan rumah Thailand. 10 tahun terakhir, Thailand sudah mulai melirik dan menginginkan kejayaan di tingkat benua atau Asia. Mereka sudah tidak tertarik lagi dengan kolam kecil Asia Tenggara ini. Wow, gila. Baru mulai, Malaysia langsung menyabet gelar juara 2 kali berturut-turut. Hebat banget. Vietnam baru juara hampir 50 tahun kemudian. Tahun ini, Indonesia juara lagi. Pembinaan pemain muda sepak bola Vietnam belum cukup berkualitas untuk berkompetisi di arena ini. Kelihatannya setelah 2 atau 3 edisi, Thailand kembali menjadi juara. Mungkinkah sejarah terulang tahun ini? Terus terang, banyaknya medali emas SEA Games yang diraih Thailand itu tidak berarti apa-apa dan tidak menghasilkan prestasi nyata. Mereka hanya mengeluarkan uang untuk menyuap, dan gaya bermain mereka seperti tentara bayaran. Kita masih kalah dari negara-negara lain, bahkan kalah dalam hal prestasi dari Malaysia. Sepak bola Vietnam terlalu lemah. Sudah puluhan tahun di turnamen kolam kecil Asia Tenggara seperti SEA Games, tapi baru juara 2 kali. Sekarang ini, sudah jarang ada yang peduli lagi dengan sepak bola SEA Games atau AFF. Sebagian karena kesulitan ekonomi, dan sebagian lagi karena cara kerja Federasi Sepak Bola Vietnam. Saya ingat dulu, begitu Vietnam main, kami langsung janjian ke warung kopi. Nonton bareng lalu konvoi di jalanan. Seru sekali. Sekarang, meskipun hasilnya bagus seperti dulu, tetap saja sedikit orang yang tertarik. Orang-orang itu cuma omong kosong dan sombong. Vietnam baru bisa juara 2 kali sampai sekarang tapi gayanya selangit. Tim U22 angkatan ini juga sama saja, tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Para penyerangnya sering menendang bola melambung tinggi ke udara, akurasinya tidak banyak.